Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zofan dia sangat menggila. Dia menggunakan jiwa naga emas untuk dapat menghancurkan jiwa-jiwa yang dimiliki oleh para tetua sekte binatang buas. Bahkan saat ini Zofan bukan cuma menggunakan jiwanya saja, tapi dia juga menggunakan Floating Sword untuk dapat melenyapkan para tetua yang dimiliki oleh sekte binatang buas. Dan ini sungguh sangat mengerikan, hingga membuat Master Sekte dia terlihat sangat-sangat frustasi ketika dia sektenya dihancurkan oleh seorang bocah. Namun melihat aksi gila yang telah ditunjukkan oleh Zofan, membuat seorang tetua dia meminta dan juga memberikan sebuah saran kepada Master Sekte untuk tarik mundur. Dan ini bukanlah sebuah aib ketika mereka dikalahkan oleh Zofan, mengingat saat ini sekte mereka tidak lagi bisa menggunakan kekuatan tempur utama mereka ketika makhluk spiritual tidak lagi dapat digunakan, ucap dari orang tua ini. Tapi mendengar itu semua tentunya membuat Master Sekte dia frustasi. Bagaimana mungkin mereka dikalahkan oleh seorang bocah, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal, dan dia menganggap kalau ini adalah sebuah aib, ucap dari Master Sekte. Di sini Master Sekte dia juga mengatakan kalau mereka memang tidak lagi bisa menggunakan makhluk spiritual, tapi saat ini mereka juga masih memiliki setidaknya 200 ahli yang ada di ranah virtual. Dan jika mereka tidak bisa mengalahkan Zofan dengan jumlah ahli yang mereka miliki, tentunya itu sangat-sangat memalukan. Dan jika berita itu tersebar ke dunia luar, tentunya itu akan membuat sekte binatang buas benar-benar akan dipermalukan, ucap dari orang tua ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Master Sekte yang tidak mau mundur, membuat orang tua ini dia pun bertanya lantas apa yang diinginkan oleh Master Sekte. Apakah Master Sekte dia ingin kalau sekte ini dimusnahkan oleh Zofan? Ucap dari orang tua itu yang membuat Master Sekte dia sempat terdiam. Karena memang saat ini dia juga tahu kalau Zofan memang sungguh luar biasa gila, mengingat jiwa naganya saja cukup untuk dapat menghancurkan beberapa ahli yang ada di ranah virtual. Apalagi Zofan, dia juga langsung turun tangan dengan kekuatan fisik miliknya dengan bantuan dari Floating Sword, hingga membuat orang tua ini dia pun berpikir lantas apa yang harus ia lakukan. Apakah mereka akan mundur dan menyerahkan sekte ini kepada orang itu? Ucap dari Master Sekte. Tapi di sini Master Sekte dia masih tidak bisa terima jika mereka dikalahkan oleh seorang bocah. Tentunya reputasi dari sekte akan benar-benar hancur, dan itu membuat orang tua ini dia pun berpikir lantas apa yang harus ia lakukan. Namun di ketika Master Sekte dia sedang berpikir keras, di sini orang tua yang ada di sebelahnya lagi-lagi dia memberikan sebuah saran lainnya lagi, di mana dia mengatakan kalau saat ini mereka memiliki sebuah tempat yang sangat luar biasa yang disebut sebagai kolam bulan sabit. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau tempat itu dipenuhi dengan pasir hisap yang sangat-sangat luar biasa, pasir hisap danau tidak berdasar, dan siapapun yang tenggelam di dalam sana maka mereka tidak peduli sekuat apapun dia, mereka pasti akan berakhir di tempat itu. Dan langkah yang harus mereka lakukan adalah memancing Zofan masuk ke tempat itu, ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia memiliki sebuah rencana untuk menjadikan Zofan sebagai pupuk, tempat persembahan untuk tempat legendaris yang dimiliki oleh sekte mereka, dan itu adalah hal yang bisa mereka lakukan. Namun satu-satunya masalah bagi mereka adalah memancing Zofan pergi ke tempat itu, ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan untuk dapat melakukannya setidaknya mereka juga membutuhkan umpan, ucap dari dirinya sembari melihat ke arah Pangeran ke-6 dan juga Liu Feng dan juga Lian Er. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu yang memiliki sebuah rencana untuk menjebak Zofan, membuat Master Sekte dia pun mengatakan kalau sepertinya mereka tahu siapa yang harus mereka gunakan. Di sini Master Sekte dia juga mengatakan kalau sebelumnya 3 bocah itu mereka pergi bersama dengan Zofan, yang artinya mereka pasti memiliki sebuah ikatan. Jadi di sini Master Sekte dia hanya perlu mencari siapa umpan yang memang paling dibutuhkan, ucap dari orang tua ini, yang membuat orang tua yang ada di sebelahnya dia mengatakan kalau bagaimana jika mereka menangkap ketiganya saja, ucap dari orang tua itu, yang membuat Master Sekte dia pun bingung. Apa? Ketiganya? Ya, ketiganya harus kita jadikan umpan, ucap dari orang tua itu. Di sini orang tua itu dia pun membisikkan Master Sekte dan juga mulai menjelaskan rencananya untuk dapat menjebak Zofan, yang membuat Master Sekte yang mendengarnya dia pun setuju untuk dapat melakukan penjebakan untuk Zofan. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Zofan dia bersenang-senang, dia menghancurkan jiwa dan juga para kultivator yang ada di ranah virtual, kultivator yang berasal dari sekte binatang buas. Di sini Zofan dia benar-benar menikmati ini semua. Bahkan ketika Zofan dia melirik kalau ternyata banyak sekali jiwa-jiwa yang masih banyak bertebaran, membuatnya pun sungguh sangat senang. Dan di sini Zofan dia benar-benar bersenang-senang, dia menghancurkan jiwa-jiwa itu seperti sedang bermain-main. Namun di sini untuk mereka yang melihat aksi yang ditunjukkan oleh Zofan, membuat Pangeran ke-6 dan juga yang lainnya mereka pun senang dan juga mengatakan kalau Zofan pantas untuk menjadi seorang idola.
Dan dia benar bisa menghancurkan sekte binatang buas seorang diri, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ucap dari pangeran ke-6. Di sini pangeran ke-6 dia juga bertanya kepada yang lainnya, apakah menurut mereka Zhao Fan dapat menghancurkan sekte binatang buas seorang diri? Yang membuat Liu Feng dia pun berpikir kalau sepertinya itu mungkin bisa dilakukan oleh Zhao Fan, mengingat Zhao Fan dia memiliki temperamen yang sangat-sangat buruk. Di sini Liu Feng dia sangat kagum dengan Zhao Fan, dan dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia memandang Zhao Fan sebagai seorang komandan yang sangat-sangat luar biasa dan juga seorang ahli strategi yang sangat edan. Tapi dia nggak menyangka kalau ternyata Zhao Fan dia memiliki kemampuan yang gila seperti ini. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya tidak akan mungkin berani menghadapi Zhao Fan jika mereka kembali bertemu di medan perang, dan dia akan lebih memilih untuk tarik mundur jika dia harus berhadapan dengan Zhao Fan, ucap dari Liu Feng yang kagum dengan aksi yang ditunjukkan oleh Zhao Fan. Namun hal itu juga membuat pangeran ke-6 dia pun senang ketika Liu Feng dia mengagumi dan juga mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Zhao Fan. Tapi tiba-tiba aja, ya ampun, pangeran ke-6 dia dicamat oleh tetua dari sekte binatang buas, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi mereka semua, karena saat ini ternyata bukan cuma pangeran ke-6 saja yang ditangkap, tapi Liu Feng dan juga Lian Er pun sama. Mereka bertiga ditangkap oleh orang-orang tua itu. Namun ketika pangeran ke-6 dia ingin mengatakan sesuatu di sini, dia disumpel untuk tidak membuat kekacauan. Tapi di sini untuk Zhao Fan dia pun menyadari apa yang coba dilakukan oleh orang-orang dari sekte binatang buas. Namun melihat Zhao Fan yang menyadari tindakan mereka membuat orang tua ini dia pun panik, dan dia meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera tarik mundur. Dan ketika mereka semua melarikan diri, di sini orang tua ini dia juga mengatakan jika saja Zhao Fan dia ingin rekan-rekannya tetap bertahan hidup, maka Zhao Fan harus mengikuti mereka, ucap dari orang tua itu yang kini pergi bersama dengan para sandera. Namun di sini untuk Zhao Fan ketika dia melihat kalau ternyata sekte binatang buas menggunakan sandera di sini, Zhao Fan alih-alih mengejarnya dia justru malah mengabaikannya. Heleh, merepotkan, ucap dari Zhao Fan yang tidak peduli. Di sini Zhao Fan dia pun mengatakan kalau sekte binatang buas sepertinya mencoba untuk dapat memancing dirinya, tapi itu semua bukanlah urusannya. Di sini Zhao Fan dia juga tahu kalau sepertinya mereka mencoba untuk dapat menjebak dirinya, tapi tentunya itu semua tidaklah berguna karena dia nggak peduli. Dan kini Zhao Fan dia juga kembali mengeluarkan peribungan dan bertanya kemana arah yang harus mereka tuju. Dan untuk peribungan ternyata dia menunjuk arah yang sama kemana tempat orang-orang itu pergi, yang membuatnya pun heleh, kenapa harus ke sana sih? Ucap dari Zhao Fan yang dia nggak menyangka kalau ternyata arahnya pun sama seperti arah yang dituju oleh orang-orang itu, yang membuat Zhao Fan mau nggak mau dia harus pergi ke tempat yang dituju oleh orang-orang itu. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Master Sekte dan juga yang lainnya ternyata mereka telah menyiapkan sebuah jebakan untuk Zhao Fan. Namun mereka yang telah ditugaskan untuk menangkap umpan ternyata belum kembali, yang membuat Master Sekte dia pun bertanya lantas kemana orang-orang itu. Namun para bawahan mereka mengatakan kalau sepertinya mereka belum kembali, yang membuat Master Sekte dia pun kembali bertanya lantas apakah Zhao Fan dia mengikuti para orang-orang itu. Tapi sayangnya di sini para bawahan mereka mengatakan kalau Zhao Fan sepertinya tidak peduli, yang membuat Master Sekte dia pun bingung apa? Bagaimana bisa Zhao Fan dia nggak peduli dengan rekan-rekannya sendiri, ucap dari Master Sekte. Namun tak lama setelahnya kini 3 lainnya pun datang yang telah berhasil membawa sandera, yang membuat Master Sekte dia meminta kepada orang-orang itu untuk segera menangkap dan juga mengikat mereka di pilar yang telah ia siapkan. Dan bentar saja kini ketika mereka pun coba untuk dapat melakukannya, di sini orang tua ini dia pun mengatakan kalau saat ini Zhao Fan dia telah masuk ke dalam jebakan dari mereka. Namun mendengar itu membuat pangeran ke-6 dia pun kesal, dan dia mengatakan kalau sepertinya orang-orang yang berasal dari sekte binatang buas mereka sangat-sangat pengecut dan tidak pantas untuk dapat menghadapi Zhao Fan. Dan di sini dia juga langsung menendang salah satu tetua yang ada di tempat ini, yang membuat ini salah satu dari mereka pun jatuh ke dalam lubang jebakan yang telah mereka siapkan sendiri, yang membuat rekan-rekannya pun panik jika jebakan yang disiapkan untuk Zhao Fan malah menelan tetua mereka sendiri. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan besok lagi, karena memang cuma segini doang. Pendek banget bang, ya pendek, gimana lagi ya geng ya, dari sananya segini. Dan geng gue juga mau ngasih sedikit informasi kalau sepertinya Laura Novel Lu Xiaoqi itu kayaknya kena kampak cuy. Karena udah 1 bulan lebih nih dia nggak pernah upload lagi. Jadi menurut gua lebih baik kita bikin judul baru aja ya geng ya. Karena sepertinya Lu Xiaoqi itu nggak bisa diharapkan lagi. Udah 1 bulan nggak upload. Jadi gua akan cari judul baru untuk menggantikan Lu Xiaoqi. Oke? Udah itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.